Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, dengan harapan semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menunaikan ibadah, rezeki kita barokah, ilmu kita manfaat, anak cucu kita menjadi soleh dan solihah, dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala halihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kelanjutan dari uraian dari kajian kita tentang etika, bahwa prinsip umum ajaran Islam tentang etika, tentang akhlak, itu perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya etika seseorang itu berjenjang. Ada etika yang biasa, ada etika yang biasa, yang baik, yang sempurna. Sebagai isyarat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang mulia dan sempurna. Itu yang saya maksudkan, bahwa akhlak itu ada tingkatan, ya, ada martabatnya. Nah, kemarin kita membicarakan bagaimana kita beretika terhadap guru kita. Yang kemarin kita membicarakan dari sisi zahir. Sekarang kita bicarakan etika sisi batin. Jadi dari sisi zahir sudah selesai kita bicarakan. Sekarang kita membicarakannya dari sisi batin. Pertama, kita hendaknya meyakini kesempurnaan guru. Jadi yang dimaksud dengan syekh itu sebenarnya kalau strata keilmuan zaman sekarang itu adalah guru besar. Tapi yang dimaksud syekh di sini adalah seorang guru mursyid. Ya. Dalam dunia thariqah itu ada mursyid. Mursyid itu pembimbing rohani. Jadi setiap orang itu hendaknya memiliki seorang pembimbing rohani. Memiliki seorang mursyid yang membimbing mereka supaya arah kerohaniannya tidak keliru. Kalau secara zahir bisa jadi mudah untuk bisa dipahami bahwa ini salah dan ini benar. Tapi kalau secara batin itu susah. Jadi susah untuk membimbing, mengarahkan
keagamaan secara rohani. Itu paling susah. Karena biasanya orang menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Hatinya bisa jadi tidak menghadap ke Ka'bah. Bisa jadi menghadapnya ke Fujiyama atau ke Himalaya. Mengapa? Ya karena dohirnya menghadap ke Ka'bah, tapi batinnya belum pasti menghadap ke Ka'bah. Karena itulah diperlukan seorang pembimbing rohani, yang dia bisa membaca kerohanian seseorang. Nah, karena itulah maka tata krama kita kepada guru kita sebagai seorang mursyid, itu kita hendaknya meyakini kesempurnaannya. Jadi dia itu sebagai manusia yang sempurna. Mengapa? Karena dia memang memiliki keahlian di dalam membimbing dan mendidik hati kita. Dia mampu mengumpulkan antara syariat dengan hakikat. Dia bukan hanya seorang ahli syariat, tapi sekaligus dia ahli syariat secara zahir, dan dia ahli dari sisi hakikat. Karena di dalam Islam ada dua ajaran, yakni ajaran tentang syariat dan ajaran tentang hakikat. Seorang tidak cukup mereka hanya bersyariat tanpa hakikat. Kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali, dia mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang bersyariat tapi tidak disertai dengan hakikat, dia fasik. Jadi termasuk orang yang fasik. Tapi kalau dia itu berhakikat tanpa syariat, maka dia dikenal sebagai seorang zindik. Zindik itu telah keluar dari agama. Karena hanya mementingkan batinnya, zahirnya tidak. Nah, menurut pandangan Al-Ghazali yang benar adalah wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang benar-benar bisa mengumpulkan antara syariat dan hakikat, faqad tahaqqaq, maka dia benar. Nah, dari sini maka mengapa kita etika kita secara batin itu meyakini kesempurnaannya gitu. Karena seorang syekh itu, seorang guru itu, mursyid kita itu mampu mengumpulkan antara syariat dan hakikat. Wa baina jadzbin wa sulukin. Jadi dia bisa mengumpulkan dua hal. Saya katakan sekali lagi, antara syariat dan hakikat, antara sadar ya, antara sadar dan antara tidak sadar. Dia syekh itu sebagai kelanjut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, karena kemampuannya mengumpulkan dua ilmu dan kemampuannya mempraktekkan kedua ilmu itu. Jadi kalau dicontohkan secara sederhana ya, ketika sholat ya zahirnya, ya syariatnya, ya hakikatnya. Karena banyak orang itu sholat hanya syariatnya saja, hakikatnya tidak pernah dipenuhi. Paling-paling hakikat hanya sebagian. Sebagian itu pun tidak sebagian dalam pengertian 50%. Paling-paling bisa 2-3% saja. Nah, kalau guru kita itu bisa melakukannya sama-sama seimbang, 100% dan 100%. Mengapa? Karena dia di dalam memahami segala sesuatu tidak hanya dilihat dari sisi zahir, tapi juga dari sisi batin.
Jadi kalau dalam bahasa Jawa, sholat kita tidak hanya sholat sembah rogo, tapi ya sembah rasa, cipta lan karsa. Jadi semua potensi diri kita diajak untuk menyembah kepada Allah itu. Kemudian yang kedua, etika kita secara batiniah, kita hendaknya memuliakannya dan menjaga kehormatannya baik dia ada atau ketika dia tidak ada, ketika dia hadir atau ketika dia gaib di hadapan kita. Jadi jangan terjadi ketika hadir kita hormat, tapi ketika gaib kita mencela. Itu tidak etis gitu. Karena dia adalah guru kita yang harus kita taati, yang harus kita muliakan gitu. Kemudian dia hendaknya, ya kita hendaknya terhadap dia itu selalu memperhatikan kecintaannya kepada kita. Karena guru itu rata-rata memiliki rasa cinta kepada murid. Tidak ada guru tidak cinta kepada murid. Mengapa guru tidak cinta kepada murid? Karena murid tidak cinta kepada guru. Jadi guru yang disebut dengan mursyid, dia itu seorang yang walaupun muridnya itu tidak menampakkan bencinya, tapi guru itu wis krasa lek iki gak seneng karo aku gitu. Tapi guru sing temenanan, guru sing biasa ya ora iso gitu ya. Ada seorang guru besar di Indonesia. Dia itu ketika kuliah di Makkah Al-Mukarramah, dia menceritakan ada guru yang semua itu dia senang, hanya satu saja di hati itu tidak senang. Ya tidak ada alasan untuk tidak senang, tapi kok ngoro di hatiku ora senang gitu. Nah yang lainnya itu nilainya sempurna 10 ya. Kemudian nilai dari guru yang dari batinnya dia nggak senang itu nilainya 9. Padahal setelah dicek ya, hasil jawaban dari soal itu sempurna, tapi gurunya tetap mengatakan tidak, Anda cukup 9 gitu. Jadi tidak boleh 10. Dia akhirnya merasa memang di hati saya ada rasa tidak senang kepada guru. Padahal alasan tidak senang itu tidak ada. Ketemu ngono tok wis ora seneng gitu. Akhirnya gurune ya krasa gitu. Krasa lek arek iki ora seneng. Lah nilainya tidak diberi 10. Ya 9. Dia tidak mau, dia biasanya juga memberi 10, tapi pada waktu itu dia cukup memberi nilai 9. Berarti ada yang kurang di situ. Makanya di dalam etika Islam, hubungan antara guru dan murid di dalam pendidikan itu jangan sampai seorang guru itu mewujudkan ketidakcintaan murid kepada guru. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad yang terangkum di dalam kitab At-Tarbiyatu Indal Ghazali, Al-Madhabut Tarbawi Indal Ghazali. Di sana disebutkan bahwa seorang guru tidak boleh bicara dengan murid persoalan uang. Tidak boleh ada hubungan antara dia dengan muridnya yang berkaitan dengan materi. Sebab kalau terjadi ya, persoalan materi itu bisa menimbulkan ketidakcintaan murid kepada guru. Contoh, ketika ada seorang guru mengajar bahasa Arab, ejaan, karena muridnya dipikir ora tahu telat elek bayar gitu ya. Ya guru nih membuat ejaan ba fathah ba ya fathaya
ro fathah ro, bahaya ro gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak etis itu. Karena apa? Hubungan antara murid dengan mursyid itu tidak boleh ada hubungan materi. Karena akan menimbulkan, kalau ada masalah, menimbulkan ketidakcintaan. Soal hubungan materi itu ada yang ngurusi sendiri. Jangan kemudian dia sendiri yang melakukan hal itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan demikian kita meyakini bahwa hati guru kita itu akan selalu baik pada diri kita. Maka kalau kita membenarkan, maka dia akan meyakini tentang kebenaran kita. Jadi ada timbal balik. Etika kita secara batiniah itu hendaknya yakni kita hendaknya mengakui kecerdasannya, kepemimpinannya, ilmunya, dan amalnya, walaupun dia sebelum menjadi seorang mursyid. Jadi umpamanya, kan mursyid itu kan jabatan yang diberikan ketika dia sudah berumur. Jadi sekitar umur 50-an. Nah, bagaimana dengan ketika dia sebelum berumur 50? Apakah dia juga perlu kita hormati? Maka kalau kita melihat di sini, karena setelah umur 50 dia mendapatkan kedudukan sebagai seorang mursyid, berarti itu kan tidak bisa harus kita pahami dia itu sejak awal sudah punya kemampuan untuk itu, walaupun secara formal baru di atas umur 50. Tapi secara non formal tidak mungkin. Itu diibaratkan seseorang, kita akan mengangkat seseorang, ya, mesti kita akan membaca track record, gitu. Jadi apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi tidak seketika moro-moro muncul pada saat itu, tidak. Karena track record itu mesti dibaca. Bagaimana tentang memanage hatinya sendiri. Bagaimana ketika dia melakukan beramal dengan masyarakat. Bagaimana dia ketika menunaikan ibadah. Bagaimana ketika dia bersikap. Itu semua bagian dari track record. Jadi harus diperhatikan. Makanya seorang pemimpin tidak cukup hanya pada saat itu ditunjuk, dipilih menjadi seorang pemimpin, atau seorang wakil dia di satu tempat, tapi harus dilihat track recordnya. Ya, jadi kalau dia jadi imam sholat saja itu tidak track record, tidak bisa tidak dilihat. Apalagi dia kalau berada pada puncak. Makanya saya teringat ketika ada salah seorang keluarga Kennedy itu akan mencalonkan jadi presiden. Ternyata dalam catatan polisi dia pernah membawa mobil. Kemudian di sampingnya itu seorang perempuan dan mobil itu menabrak. Kemudian perempuan itu ditinggal. Dia melarikan diri. Maka di situ dia dicatat tidak mungkin jadi pemimpin seperti ini. Mengapa? Satu ketika ada kesulitan dia akan lari dari tanggung jawab. Cuma siapa yang akan mengetahui hal-hal seperti itu? Ya, mesti kita membaca, melihat, bertanya kepada orang lain. Nah, dari situlah maka track record seseorang akan bisa direkam, diketahui bahwa yang bersangkutan ini demikian. Dan patut untuk menjadi wakil atau menjadi pemimpin mereka.
Makanya kalau di dalam kajian fikih, di antara yang menyebabkan sholat seseorang itu contoh saja, itu tidak sah apabila ada makmum itu nggak seneng karo imam. Ya karena tahu track recordnya itu. Iku biyen ngene, iku biyen ngene. Iku ya walaupun dia di akhirnya bagus, tapi track record itu punya nilai tersendiri. Nah, dengan begitu maka yang ketiga, ketika kita berhubungan dengan guru kita, maka seorang guru itu apabila dia sudah diangkat menjadi seorang mursyid, itu karena yang mengangkat tahu track recordnya. Jadi mesti kita harus berpikir positif. Tapi kalau kita secara pribadi tahu, oh iku biyen senengane ndowe, saiki iki akeh sregep gitu ya. Nah, itu enggak bisa, itu enggak bisa. Karena track record itu penting gitu ya. Sebagaimana digambarkan di sini, ya, apa yang dilakukan oleh seorang guru mursyid yang dia itu terkenal dengan Syekh As-Sadzili, yang dia memiliki pemikirannya dan prakteknya itu menjadi thariqah Syadziliyah. Dia melakukan hal itu terhadap gurunya. Jadi dia sangat hormat kepada gurunya, dan akhirnya guru itu, kalau seorang murid hormat kepada guru, pastilah guru itu mendoakan dia walaupun dia tidak minta didoakan. Kita sekarang kan sudah terbiasakan kalau ketemu dengan guru mohon tambahan doa. Ustaz, oh ya, saya doakan semoga sukses. Tapi guru itu kalau dia punya murid, walaupun dia tidak minta didoakan, dia akan senantiasa mendoakan kepada murid-muridnya. Karena bagaimanapun seorang guru tidak pasti mendoakan muridnya. Nah, murid itu belum pasti mendoakan gurunya, kan gitu. Belum pasti. Lek gurune iku mesti ndongakno muride. Lah lek muride iku ya iso ndongakno, tapi perlu diibaratno kaya wong tuwa iku kaya banyu. Banyu iku lek mili kan teko ndukur, Pak, menisor. Lah lek teko isor digawa nang ndukur dikapakno, Pak. Ya kudu gawe mesin to. Kudu gawe mesin. Dadi lek bapak, ibu nang anak itu otomatis. Tapi lek anak nang bapak nang ibu itu ndak otomatis. Kudu ana mesin pendoro, diibaratno banyu nih. Dadi lek bapak, ibu nang anak, iki anakku. Ya wis dhuwit gak tau dihitung gitu. Tapi lek anak nang ibu mesti dihitung. Sampeyan wingi lek utang apa? Jadi itu. Jadi kalau bapak dan ibu pada anak itu otomatis jajal teko isor nang dhuwur, perlu kumpo itu. Gitu. Jadi itu ibaratnya, gambarannya seperti itu. Makanya kalau seorang guru yang mereka itu betul-betul sebagai seorang mursyid, itu adalah orang tua kita. Jadi orang tua kita. Jadi doa mereka itu selalu untuk kita. Bahkan dia sampai-sampai lupa untuk dirinya. Jadi doanya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya, jadi untuk orang lain. Nah, makanya saya itu tertarik. Gitu. Sebenarnya di dalam Islam mestinya begitu. Ada teman datang dari India. Dia ditugasi studi banding 1 bulan di satu kota yang dulu terkenal kota yang miskin. Jadi Anandpur di India. Jadi ada seorang itu yang dia sejak umur 14 tahun sudah punya obsesi untuk menjadikan orang-orang miskin ini pintar. Gitu. Nah, dia punya ajaran, tapi ajarannya agama Hindu, Pak. Gitu. Dia itu menetapkan ajaran begini. Pertama itu Tuhan, 2 itu orang lain, yang ketiga itu dirinya sendiri.
Jadi kalau begitu dirinya sendiri itu hanya sepertiga. Sepertiga untuk orang lain, sepertiga untuk Allah, untuk Tuhan. Gitu. Nah berarti kalau begitu, seandainya kita tarik secara sederhana ajaran itu kepada kita sebagai orang Islam, ya kalau kita bekerja itu sak protelon itu untuk diri kita, Pak. Sak protelon untuk orang lain, sak protelon itu untuk agama kita, gitu. Tapi kita ini enggak, 2,5% saja itu sudah gegeran bolak-balik, gitu ya. Jadi geger itu, coba itu. Ketika pemerintah daerah menyepakati namanya zakat profesi 2,5%. Jadi semua pegawai dengan gaji 3 juta apabila itu dihitung diekivalenkan 1 tahun menjadi 36 juta. Dengan krus apakah itu cocok dengan 80 gram emas? Ya. Kalau itu sesuai lebih dari 80 gram emas berarti sudah kena zakat profesi. Tapi ramine ora lumrah. Mengapa? Memang dasar yang mereka terima itu belum siap dia. Padahal hanya 2,5%. Nah, guru ini yang diindah itu tidak membudayakan sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk orang lain, sepertiga untuk Tuhan, gitu. Sepertiga untuk Tuhan. Jadi ada tulisan di sini pada santrinya itu, gitu. Dan itu menjadi pedoman. Begitu dia santrinya itu sudah sukses, ditelepon siji gitu saja. Tolong ini perguruan ini membutuhkan lapangan sepak bola yang representatif. Itu muridnya geruduk-geruduk gitu, Pak. Langsung dibangun, gitu. Mengapa? Karena semua murid pada saat itu mendapatkan beasiswa. Jadi ketika mereka sukses hanya ditelepon itu. Jadi tidak pernah putus. Tolong ini ada keperluan membangun perpustakaan dengan model begini. Bangun ini. Begitu temannya dihubungi langsung dibangun, selesai. Ya, karena apa? Karena kesadaran itu tadi. Jadi dia melatih, membiasakan seperti itu. Tapi gurunya ini tidak pernah mendapatkan apa-apa, hanya menggerakkan saja. Itu, menggerakkan saja. Karena dia pernah memberikan satu keistimewaan, memberi beasiswa. Maka hal itu semua tercatat itu di mana saja dia berada. Bahkan ada menjadi direktur IMF, ada yang jadi ini, penghasilannya besar. Begitu diperintahkan semua diserahkan. Berarti 2/3 dari penghasilannya diserahkan untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Nah kalau kita ini kan tidak, 2,5% saja wis demo, gitu. Akhirnya seperti di Lombok itu, kapan sudah dipotong 2,5%. Semua pegawai demo minta dikembalikan. Jadi padahal zakat itu 2,5%. Alasannya gak cukup. Gitu. Nah, kapan wong urip itu kate cukup? Itu masih bayarannya 50 juta saulan ya ora cukup. Gitu. Nah, tergantung pribadi masing-masing. Makanya ajaran Islam itu ya sebenarnya sangat toleran. Berapa kita mesti mengeluarkan harta kita? Itu minimal untuk kepentingan agama minimal 2,5%, maksimal 1/3. Jadi maksimal 1/3. Jadi itu sebagai wujud wasiat untuk menginfakkan harta. Itu tidak boleh semua. Kalau kita mau menerima ya cukup kita terima 1/3, yang 2/3 dikembalikan kepada keluarga. Karena aturannya 1/3, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah guru itu sebagai perubah masyarakat, agent of change, sebagai agen perubahan masyarakat, dia tidak ingin mendapatkan apa-apa, gitu. Jadi saking dia itu banyak memberikan dorongan, kemudian memberikan wawasan. Yang namanya murid itu, kalau ketemu, itu tidak hanya salaman dan tangannya diambung.
ya disembah itu gurunya yang di India itu, gitu. Karena apa? Dia menganggap ini adalah titisan Tuhan, gitu, sampai seperti itu. Nah, di dalam Islam tidak perlu seperti itu. Tapi bagaimana sikap kita? Itu melebihi mereka, itu yang dipertanyakan. Tapi ya karena tradisinya sudah tidak seperti itu. Seandainya itu bisa kita lakukan, itu lebih baik, gitu. Karena kita ini kan berpikirnya begini, kanggo keluarga ya ora cukup. Apa mana itu digawe liyane. Nah, memang budayanya belum seperti itu. Seandainya sudah dibudayakan sejak kecil, kita punya anak didik dibudayakan seperti itu luar biasa, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mengapa Syekh As-Sadzili melakukan hal itu? Karena dia punya keyakinan bahwa bagaimanapun guru kita itu ya jiwa kita. Jadi guru kita itu adalah roh kita. Dia yang mendidik kita, mengawasi kita, maka kita hendaknya selalu mandi dengan ilmunya dan amalnya. Jadi kita ini harus mandi dengan ilmunya. Saben dina aduse iku dudu adus banyu. Tapi itu bukan bahasa langsung. Tapi kita harus mandi dengan ilmunya dan mandi dengan amalnya. Jadi karena hebatnya dia itu menjadi air buat kita. Jadi guru kita itu adalah air buat kita yang menyejukkan hati kita, yang membimbing kita. Berarti kan diibaratkan seperti air. Maka kita mandi dengan ilmu guru kita. Nah, apalagi sebelum kita bertemu dengan dia. Nah, maka kita harus memahami ilmu-ilmu yang telah diberikan. Nah, dan praktek guru kita seperti itu. Maka itulah yang menjadi pedoman kita. Jadi sebelum bertemu dia sudah berpikir nanti saya akan begini. Nah, cuma persoalannya ya guru sing ya apa sing iso ditiru kaya ngono itu. Nek basa Jawane guru itu kan digugu tur ditiru. Tapi nyatane wagu tur saru kan gitu. Lawang guru itu mesti menjadi pembimbing, gak tahu sing dibimbing itu dipangan lah ya repot gitu ya. Nah, untuk apa? Supaya dia bisa mendapatkan minuman yang segar ya dari lautan tintanya yang begitu luas. Jadi kalau begitu ya kita sebelum berangkat ketemu kita harus berpikir bahwa saya akan mandi dengan ilmunya, saya akan praktek beramal dengan amalnya. Nah, ketika kita ketemu, maka kita akan mendapatkan minuman yang segar, sebagaimana lautan yang begitu luas, sehingga kita adalah guru kita. Dan guru kita adalah kita. Jadi kalau begitu ada penempelan antara guru dan murid. Dari sisi apa? Ilmu dan perilaku. Gitu. Jadi ada penempelan antara guru dan murid. Jadi kalau dibaca muridnya, itulah gurunya. Kalau dibaca gurunya, muridnya ya seperti itu. Gitu. Nah, berarti tidak ada gap. Tidak ada gap antara murid dengan guru. Ya, maka jadilah guru dengan murid itu menyatu, gitu. Itu kalau dalam bahasa orang-orang Buddha itu tatwam asi, ya. Aku adalah engkau, engkau adalah aku, nah, gitu. Jadi terjadilah ittihad, dan menjadi ittihad, menyatu, gitu. Kalau tidak begitu, maka ya muridnya tidak akan mendapatkan apa-apa.
Karena apapun yang dimiliki oleh guru itu adalah istimewa. Gitu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kita berpisah, ya, ketika kita bertemu, sekarang ketika kita berpisah, maka kita jangan kemudian memisahkan, seakan-akan memisahkan diri kita dengan guru kita. Karena sudah menyatu, maka walaupun itu berpisah, itu harus tetap sama. Karena saya sudah mandi dari air yang dimiliki oleh guru, maka semua yang ada dalam hiasan guru itu harus ada pada diri muridnya, walaupun sudah berpisah. Nah, kalau tidak terjadi, karena ini persoalan batin, ya. Kalau ternyata itu ketika kumpul itu bisa sama, ketika berpisah itu kok berbeda, ya, maka disitulah yang dikatakan dalam pandangan ulama ahli tasawuf, ya, dalam pandangan ulama ahli tasawuf, bukan ulama ahli syariat, gitu ya. Maka demikian ini sebagai etika yang jelek. Karena dia kan sudah merasakan dirinya bersatu dan mandi dengan ilmunya. Maka ketika dia berpisah, maka pada saat itu pula dia harus tetap seperti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kalau itu ditarik lebih jauh, bahwa guru berperilaku demikian ini, itu tidak lain adalah perilaku Rasulullah. Kalau ditarik lebih jauh, jadi itu perilaku Rasulullah. Karena orang itu kan susah untuk melakukan peniruan kepada yang lebih jauh, itu susah. Ya, yang gampang itu dengan orang yang dekat, dengan orang yang dekat. Siapa gurunya? Jadi kalau dengan yang jauh itu susah. Makanya manusia itu pada prinsipnya adalah dia mesti mencari orang yang pantas untuk ditiru, gitu. Jadi pantas untuk ditiru, dan dia akan menyesuaikan sebagaimana yang dia lihat. Makanya kalau kita punya ikon, punya keinginan mewujudkan begini, tapi contohnya tidak ada. Kalau contohnya Rasulullah, yuhado, gitu. Tapi contoh yang dekat itu, yaitu guru. Cuma guru yang mana yang berani seperti itu? Yakni guru mursyid yang dia itu tak paham tentang etika di dalam menjadi seorang mursyid. Ya, mengapa? Ya karena antara guru dan murid itu tidak bisa berpisah, walaupun secara fisik berpisah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau sudah begitu, ya, karena guru dianggap memiliki ilmu yang kita harus selalu mandi dengan ilmunya guru, maka murid ini ya akan menyesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh guru. Nah, kalau sudah begitu, diperlukanlah seorang itu memiliki guru. Jadi memiliki guru, memiliki figur yang dia anut. Wong iki ngene, bagus wong iki. Aku kudu melok wong iki. Nah, dengan begitu akan ada kekuatan. Makanya ada masyarakat Islam di dunia ini, dia itu punya marja. Marja itu tempat kembali. Jadi seperti guru, gitu. Jadi dia, setiap orang itu punya marja sendiri-sendiri, dan marja itu yang diakui oleh marja yang lebih tinggi, gitu. Nah, orang selalu ke marja ini. Jadi selalu tempat kembalinya kepada dia. Kemana-mana dia selalu
komunikasi dengan guru. Apalagi sekarang ini kan sudah dibantu dengan teknologi canggih. Hubungan dengan guru itu kan bisa dengan SMS. Cuma dulu kan nggak etis itu. Wong karo guru kok SMS-an gitu ya. Lah sekarang itu enggak apa-apa karena tingkat kesibukan masyarakat itu sudah tinggi gitu. Jadi kalau dulu orang datang, Ustaz, ini ada acara begini dan tempat kami. Apa jenengan saged rawuh gitu. SMS tau Pak, lebihan kan leren teko gitu. Tapi bahasanya di dalam SMS itu nanti makin nek Ustaz iku saged kula badhe sowan. Ternyata sampai waktu li ora sowan-sowan gitu. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh teknologi itu. Jadi padha. Jadi duwe acara panitiane ya sibuk. Jadi akhirnya ya napa? Gak kok berteko nang ngene gurune gitu. Ya ndak apa-apa, itu sebenarnya ndak ada masalah. Cuma pokoknya bener aja gitu. Pokoknya bener. Tapi le SMS keliru, palsu lagi sing payah. Gitu. Karena sekarang ini kan banyak orang yang abu-abu. Jadi abu-abu warnanya itu tidak jelas, putih apa ireng gitu ya. Tapi abu-abu. Nah, dari situlah maka akan membuahkan ya, masyarakat ini menjadi baik karena dia punya marja. Lah masyarakat Indonesia ini kan liberal. Saya katakan liberal itu ya wis gak duwe guru. Ya guru sak durang-durang itu dadi guru nih. Tapi gak ono sing menyelam di ilmunya guru gitu. Soalnya saking akeh guru, gak ono sing diselam gitu. Bukan berarti tidak boleh, tidak, karena kita untuk meluaskan wawasan. Tapi kan hanya sekedar meluaskan wawasan. Makanya kalau orang tua kita dulu, kalau ngajak kita ada pengajian di Masjid Jamek, Pak Yasin Yusuf, orang tua kita tidak mengatakan, ayo ngrungokno pengajian, enggak. Tapi ngajaknya itu, ayo teko nanggone ngrungokno nasihati Pak Yasin. Gitu. Berangkat itu mendengarkan nasihat. Kalau sekarang kan enggak, berangkat pengajian. Jadi siji, Pak. Pengajian itu tekanannya pada sisi keilmuan. Kalau nasihat itu pitutur dalam pengertian batin. Jadi berbeda. Makanya itu harus dirubah. Pengajian bukan hanya sekedar pencerdasan otak, tapi juga pencerdasan hati. Sekaligus sebagai nasihat. Sebab kalau tidak sebagai nasihat, ya mari dirungokno ya wis gitu. Jadi mlebu kuping kanan, metu kuping kiwa. Begitu ditakoni, apa mang embo lali kabeh. Gitu. Apa maneh lek lungguh karo nemplek cagak karo ngantuk wis tambah gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu di dalam kita berilmu itu perlu ada ya sambungnya kita dengan guru kita. Jadi sambungnya kita dengan guru kita. Makanya orang tua kita dulu kalau menyampaikan, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki amalia yang lebih dari yang dipimpin. Jadi umpamane gitu. Begitu kita ini mendengar azan, ya. Mari acara, mari ngono krungu azan. Ya acara itu di masjid itu, azannya ya masjid itu. Ojo mulih gitu. Jamaah dhisik gitu. Lah lek iki mulih, engko diwaca karo murid e lawang gurune mulih kok. Aku ya melok mulih gitu ya. Ya soal-soal waktu sholat itu kan dohor sampai asar kalau dohor. Tapi kan ini dalam rangka memberikan pendidikan kepada murid. Begitu krungu azan, ya acarane mandek. Gak perlu mulai jamaah dhisik di masjid gitu. Lah ini tidak, mulai muridnya melok mulai kan gitu. Akhirnya begitu acarane sak pirang-pirang wayahe sembahyang, wong ya sing biasa di masjid iku sing sembahyang. Lah liyane nang ndi? Engko sembahyang dhewe-dhewe di omahe dhewe-dhewe. Ya ora dilarang, tapi berkaitan dengan persoalan imitasi.
Seorang guru tidak boleh seperti itu. Gitu. Jadi seorang guru imame wiridan durung mari, dia wis mencelat dhisik. Ya soal sibuk padha ae, karena ini kedudukannya sebagai guru, digugu tur ditiru. Ya dia harus betah melok wiridane imam, baru setelah imame ngadeg, kita baru ngadeg. Karena Nabi menyatakan etika seorang makmum itu tidak akan berdiri sebelum imamnya berdiri. Cuma yo abot itulah. Abot. Aku lho jenengan iki lek wis urusane akeh. Sapa wiridane keduawan gitu ya. Jadi malah sing diseneni iku imame, wiridane kedawan gitu. Nah, disinilah sebenarnya maka seorang guru harus punya amalia yang lebih dari murid. Tidak boleh pas-pasan. Sekolah ya muridnya karo gurune sergepan muridnya lek maca tinimbangane gurune. Akhirnya ilmune muridnya wis melayu, gurune pancet nek kono tok. Tidak bisa. Dia harus bisa. Apabila seorang murid itu bertanya, dia harus bisa memberikan gambaran. Begini. Paling tidak dia bisa memberikan gambaran prinsip umum, itu prinsip umumnya. Nah, kalau begitu yang terjadi adalah kepercayaan murid kepada guru. Karena membangun kepercayaan murid kepada guru itu tidak mudah. Akhirnya kalau percaya muridnya lebih cinta, ya akhirnya ilmunya akan bisa tersalurkan karena dia cinta dengan gurunya, maka cinta dengan ilmunya, maka kalau dia mandi dengan ilmu guru. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kira itu yang dapat kita kaji. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan bicara tentang bagaimana etika kita dengan teman-teman kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menambah wawasan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Allahumma ja'alna minal muhtadin ad-daimina ala hubbik al-baqina ala wuddik al-mun'imina bikurbik wa afri alayna min nuri inayatik waj'alna min ahli wilayatika bimannika wa karamik. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal mannu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal ya wali ya muta'ali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.